Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliasari dengan NPM 22111000072 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5D. Mata kuliah Pembelajaran IPS SD MI dengan dosen pengampu Ibu Ayu Rezaningrum MPD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang peninggalan sejarah Indonesia. Terdapat 3 judul materi, yaitu pengertian sejarah, peninggalan sejarah di berbagai daerah Indonesia, dan jenis-jenis peninggalan sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah ialah cerita tentang kehidupan di masa lalu yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan sejarah membuktikan bahwa zaman dahulu pernah ada suatu tata kehidupan masyarakat yang menunjukkan tingkat kualitas suatu kehidupan. Di Indonesia terdapat berbagai macam peninggalan-peninggalan bernilai sejarah berupa adat, budaya, alat yang digunakan, berupa tulisan ataupun bangunan. Adapun beberapa peninggalan sejarah Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Yang pertama ada daerah Sumatera, meliputi Aceh, terdapat Makam Malik As-Saleh, Masjid Raya Banda Aceh, Benteng Inung Bale. Di Medan terdapat Medan Area, Istana Maimun, Masjid Aziri. Di Jambi terdapat Candi Muara Takus, Prasasti Talangtuo, Prasasti Telaga Batu. Kemudian di Bengkulu terdapat Benteng Maribo. 2. Di daerah Jawa, yaitu yang pertama Yogyakarta, terdapat Candi Prambanan, Museum Perjuangan, Istana Kesultanan. Di Jawa Tengah terdapat Masjid Demak, Keraton Surakarta, Istana Mangkunegaraan. Kemudian di Jawa Timur terdapat Makam Bung Karno, Makam Wali Songo, Candi Singosari. Jawa Barat, Prasasti Lebak, Keraton Kanoman, Prasasti Tugu. 3. Bali, terdapat Istana Tapak Siring, Istana Kelungkung, Benteng Jagaraga, Candi Padas, dan Candi Buleleng. 4. Maluku, terdapat Benteng Victoria, Ambon, Istana Ternate, Istana Tidore, dan Benteng Kastila. 5. Kalimantan, terdapat Candi Ijo, Istana Kerajaan Kutai, Prasasti Muara Kaman, Benteng Sambowaku. 6. Papua, terdapat Digul, atau yang sering disebut sebagai tempat Bung Hatta dan Sultan Syahrir diasingkan oleh Belanda. Kemudian terdapat jenis yang pertama, bangunan atau gedung, yaitu berupa candi. Candi merupakan bangunan atau tempat ibadah dari peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu atau Buddha, yang berfungsi yaitu untuk memuliakan orang yang telah meninggal dunia, khususnya para raja terkemuka. Contohnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kelasan, Candi Muara Takus, dan lainnya. Kemudian ada benteng. Benteng adalah bangunan pertahanan yang didirikan untuk melindungi suatu wilayah atau tempat penting dari serangan musuh. Bangunan ini biasanya memiliki dinding yang tebal dan kuat, serta dilengkapi dengan berbagai macam pertahanan seperti menara pengawas, parit, dan gerbang yang kokoh. Benteng berfungsi sebagai tempat pertahanan, contohnya Benteng Otanah. Kemudian ada masjid. Masjid merupakan tempat beribadah, contohnya Masjid Raya Medan, Masjid Agung Banten, dan lainnya. Kemudian ada Istana Keraton, yaitu pusat kerajaan atau Kesultanan. Istana Keraton adalah kompleks bangunan yang megah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kediaman raja, dan pusat kegiatan budaya dalam suatu kerajaan atau kesultanan di Nusantara.
Istilah keraton sendiri berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada tempat tinggal raja. Contohnya ada Istana Keraton Yogyakarta, Istana Maimun, dan juga lainnya. Kemudian ada museum. Museum adalah tempat di mana berbagai benda bersejarah, karya seni, atau benda-benda penting lainnya dikumpulkan, dirawat, dan dipamerkan untuk umum. Kemudian ada monumen. Monumen adalah bangunan atau tempat yang memiliki nilai sejarah yang penting dan karena itu dipelihara dan dilindungi. Monumen biasanya dibangun untuk memperingati seseorang atau peristiwa penting yang dianggap bermakna oleh suatu kelompok sosial. Kemudian ada dolmen. Dolmen adalah salah satu peninggalan dari zaman megalitikum atau zaman batu besar yang masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme pada masa pra-Islam. Kemudian ada patung atau arca. Adalah dua istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada karya seni tiga dimensi yang mempresentasikan bentuk makhluk hidup dan benda mati. Meskipun sering dianggap sama, keduanya memiliki nuansa dan konteks yang sedikit berbeda. Kemudian ada menhir, yaitu salah satu monumen megalitik yang cukup sederhana, berupa batu turusan yang didirikan secara vertikal di atas tanah. Batu ini biasanya memiliki ukuran yang besar dan berat, dan seringkali ditemukan dalam kelompok atau barisan. Kemudian yang kedua ada prasasti. Prasasti adalah sebuah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, seperti batu, logam, atau kayu. Prasasti seringkali ditemukan di situs-situs arkeologi dan memberikan informasi berharga tentang sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Kemudian yang ketiga ada benda-benda pusaka berupa senjata tradisional seperti keris, kujang, tombak, pedang, dan berbagai jenis senjata lainnya yang sering dianggap sebagai pusaka karena memiliki nilai sejarah dan seringkali dikaitkan dengan kekuatan mistis. Kemudian yang keempat ada peralatan rumah tangga berupa guci, piring, cangkir, sendok, lesung, lumpang, cermin, nekara, ranjang, dan lainnya. Yang kelima ada karya sastra berupa kitab Sutosoma, kitab Arjuna Wihawa, kitab Mahabharata, sastra gending, cerita rakyat, dan lainnya. Yang keenam ada pakaian berupa pakaian putra raja, pakaian permaisuri, dan lainnya. Yang ketujuh ada perhiasan, yaitu berupa gelang, anting, giwang, cincin, dan kalung. Kemudian ada kesimpulan tentang peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah adalah segala bentuk bukti fisik maupun non-fisik yang berasal dari masa lalu. Benda-benda ini memberikan kita jendela untuk melihat, memahami, dan mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Peninggalan sejarah bisa berupa benda-benda fisik seperti candi, prasasti, alat-alat rumah tangga kuno, senjata, perhiasan, dan masih banyak lagi. Sedangkan bukti non-fisiknya seperti cerita rakyat, lagu, tarian, bahasa, dan sistem kepercayaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.